Dan tentunya kita ketahui pemirsa bahwa Paus Fransiskus ini adalah paus pertama ternyata yang memilih nama Fransiskus dan juga paus pertama dari luar Eropa dalam 1200 tahun terakhir. Luar biasa. Paus pertama juga dari benua Amerika, paus pertama juga dari Argentina, dan bahkan paus pertama dari Ordo Serikat Yesus. Dan juga bahkan ini disebutkan Paus Fransiskus adalah paus dari dalam tanda kutip pinggiran yang datang dari ujung dunia, jadi bukan milik timur maupun barat begitu ya. Yang mengajak kita juga tentunya untuk melihat dunia dan juga panggilan ini secara baru. Jadi memang seperti disebutkan oleh Prof. Ya, misi perdamaian ini sangat dibawa oleh Paus Fransiskus. Bu Yeni, bagaimana ya kita melihat di tengah dunia saat ini ada berbagai konflik geopolitik yang juga terjadi, Gaza, kemudian juga Ukraina. Bagaimana Paus ini juga bisa sebagai ikon, ini bisa membawa misi perdamaian dan seberapa besar sebenarnya pengaruh Paus Fransiskus untuk membawa misi perdamaian ini, Bu? Tadi seperti Mbak sebutkan bahwa Paus Fransiskus ini datang dari Ordo Jesuit. Nah, Ordo Jesuit itu sangat kental dengan pembelaan mereka terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Pembelaan mereka terhadap orang-orang yang teraniaya, termarginalkan, itu menjadi salah satu pengabdian mereka kepada ajaran Kristus. Ini yang sepanjang yang saya ketahui ya. Nah, jadi dari situ saja sudah terlihat bagaimana Paus Fransiskus tuh kemudian membuat banyak kebijakan-kebijakan yang sangat diwarnai dengan sifat humanitas atau kemanusiaan. Kita lihat bagaimana beberapa tahun yang lalu beliau membasuh kaki pengungsi dari Syria. Seorang perempuan berjilbab gitu ya, datang dari Syria ke Eropa, lalu oleh Paus Fransiskus dibasuh kakinya, dicuci. Nah, ini kan menunjukkan simbol bagaimana kemanusiaan ditempatkan oleh beliau di atas banyak hal lainnya, di atas sekat-sekat agama, di atas sekat-sekat kepercayaan yang mungkin bisa memisah-misahkan umat manusia. Bahkan kita lihat bersama ya Bu Yeni ya, dan juga pemirsa, ini Paus Fransiskus ternyata informasinya juga tidak menggunakan mobil mewah selama kunjungannya ke Indonesia. Ini mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 6 nanti akan informasi dari Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, ini mengkonfirmasi Paus ini memang memilih menggunakan mobil yang sehari-hari ini digunakan warga kebanyakan ya. Kita bisa lihat bersama Bu Yeni dan juga Prof. Ini beliau memilih mobil yang duduknya memang di depan lagi, Mbak. Iya benar ya, kita lihat ya. Pemirsa, ini luar biasa ya. Memang sosok kesederhanaan. Jika tadi saya sudah sempat menginformasikan Paus ini juga bukan tiba dengan jet pribadi, tapi memang dengan menggunakan pesawat komersil biasa. Lalu kemudian kita lihat bersama ini menggunakan mobil yang banyak digunakan oleh masyarakat ya. Ini mobil seri, ya kita tidak usah sebut ya Bu ya. Tapi memang ini bukan mobil mewah, pemirsa, kita ketahui bersama. Banyak kita temui tentunya di jalan. Ini yang juga digunakan oleh Paus Fransiskus pada saat kunjungannya nanti mulai dari tanggal 3 hingga sampai tanggal 6 nanti. Ya, kita lihat bersama. Rombongan Paus Fransiskus ini tampaknya sudah bergerak langsung keluar dari runway ataupun dari landasan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Dan sepertinya ini rombongan akan langsung bergerak, pemirsa, ke Kedutaan Besar Vatikan karena memang perjalanan panjang yang sudah ditempuh oleh Paus Fransiskus mulai dari hari Senin berangkat dari Italia dan baru saja tadi tiba sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Barat di Soekarno-Hatta. Ini jadi nanti Paus akan langsung beristirahat di Kedubes Vatikan yang tentunya rekan kami juga tadi sudah menginformasikan ada sejumlah pengawalan dan juga penjagaan khusus di Kedubes yang dimana digunakan sebagai tempat beristirahat Paus mulai dari hari ini hingga hari Jumat tanggal 6 September pada saat kepulangan nanti. Tapi kembali Bu Yeni, kita melihat ya sosok Paus Fransiskus ini seperti disebutkan memang kalau tanda kutip Paus pinggiran ya, memang bukan dari kebanyakan, bahkan sudah 1200 tahun lamanya ini adalah Paus Fransiskus pertama juga yang sudah terpilih dengan menggunakan nama Paus Fransiskus, dengan nama Fransiskus. Bagaimana kita bisa memaknai kesederhanaan Paus ini sebagai contoh ya tentunya ya? Memang saya pernah bertemu beliau beberapa tahun yang lalu dan memang orangnya sangat sederhana sekali dan saya sangat mengagumi pancaran kesederhanaan dari raut wajahnya,
yang sangat apa ya, mungkin pancaran ilahi ya, kita bisa melihat bagaimana orang yang tidak memikirkan lagi hal-hal keduniaan. Itu yang saya dapatkan, impresi yang saya dapatkan gitu ya. Dan bagaimana keberpihakan beliau pada orang-orang yang tertindas itu sangat nyata. Apalagi pada saat disebut membasuh kaki tadi ya Bu? Betul. Tapi tadi Pak Ahy kan mengatakan soal Palestina ya. Kita tahu sikapnya Paus Fransiskus ini soal Palestina, soal Gaza. Beliau mengatakan sudah cukup ya, peperangan yang terjadi di sana harus di-stop. Semua gencatan senjata harus dilakukan. Orang-orang tidak berdosa harus dilindungi. Itu tegas sekali Paus. Dan kita sama-sama tahu bahwa Tata Suci Vatikan termasuk salah satu negara yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Jadi hal semacam ini kita bisa melihat ya, bahwa beberapa posisi strategis mengenai geopolitik itu sebetulnya tidak jauh berbeda antara Indonesia dan Tata Suci Vatikan. Dan kemudian sikap dari Paus Fransiskus sendiri yang memang mengedepankan kemanusiaan bahkan di atas sekat-sekat agama, ini menurut saya menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Terlepas apa agama yang kita yakini, saya rasa ini inspirasi harus kita ambil sebagai pelajaran. Iya, Prof, apakah melihat hal serupa juga ya? Ini kita sudah melihat standing point langsung dari Paus Fransiskus yang tentunya adalah pemimpin umat Katolik sedunia, kemudian juga pemimpin di Vatikan. Keberpihakannya juga terhadap Palestina. Ini artinya memang selaras juga dengan standing point dari Indonesia. Ya, sangat selaras. Jadi kita punya politik luar negeri bebas aktif. Kita tidak berpihak kepada salah satu pihak, tetapi kita berpihak pada perdamaian. Kita berpihak pada kesejahteraan bagi masyarakat dunia. Ya, tentu kita juga berpihak pada rakyat Palestina. Saya tidak menyebut faksi dari mana, tetapi pada rakyat Palestina yang saat ini mereka tertindas, yang saat ini mereka sedang memperjuangkan kemerdekaannya, yang saat ini memang mereka perlu perhatian dari dunia. Nah, oleh karena itu menurut saya kebijakan dari Yang Mulia Sri Paus ini sangat sejalan dengan apa yang pemerintah Indonesia lakukan. Jadi pemerintah kita tidak seperti sejumlah negara yang tentu mungkin mereka punya pilihan untuk berada di belakang negara tertentu begitu ya, di dalam suatu perang. Tetapi kita tidak, kita berpihak pada perdamaian. Dan ini yang saya lihat dari Sri Paus ingin memunculkan bahwa perdamaian itu suatu keniscayaan, harus kita lakukan, harus kita upayakan. Dan kemudian pembunuhan terhadap manusia itu harus dihentikan. Ya. Dan memang kita juga tidak bisa membenarkan tindakan pembunuhan dan lain sebagainya seperti itu. Oke, menarik melihat salah satu agenda pertama yang dilakukan Paus adalah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bahkan nanti akan ada pembicaraan 4 mata langsung dengan Presiden. Kita akan bahas usai jeda, Profik dan juga Bu Yeni, bagaimana sebenarnya kita bisa memaknai Indonesia bisa menyampaikan aspirasi tentunya dari saat pertemuan bersama dengan